Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap tergantung di seluruh langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap doki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli dari kelas doang. Cukup banyak orang yang dengan tenang menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya ada beberapa lusin sosok manusia di langit. Kemungkinan bahkan Mystic Cloud Sekte tidak akan dapat menarik begitu banyak ahli doang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yun San perlahan berubah menjadi suram setelah mendengar tawa itu. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya tampak melihat menembus udara saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Hahaha. Anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang. Xiaoyan, aku yang dulu bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu kabur 3 tahun lalu. Akhir cerita akan tetap sama 3 tahun kemudian. Yun San dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang terkejut segera terdengar di lapangan terbuka. Orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang diinginkan dan dikejar oleh Mystic Cloud Sekte saat itu. Hihi. Siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan Mystic Cloud Sekte. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya melonjak tinggi tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Dikabarkan bahwa para ahli yang dikirim oleh Mystic Cloud Sekte untuk melenyapkan klan primer semuanya dibunuh oleh tangan Xiaoyan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan? Sepertinya Mystic Cloud Sekte akan mengalami cukup banyak masalah hari ini. Hei, itu belum pasti. Sekte Mystic Cloud memiliki Yun San, elit Dozong ini. Kemungkinan kemenangan Xiaoyan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung. Xiaoyan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah ini. Dia tersenyum saat pandangannya mengarah ke Yun San. Matanya tanpa sadar berubah menjadi padat dan dingin. Anjing tua Yun San, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika Anda tidak menyerahkan kepala anjing Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini. Selama bertahun-tahun di mana Yun San menjadi pemimpin sekte Mystic Cloud Sekte, hanya Xiaoyan yang berani memanggilnya anjing tua di depan banyak orang. Oleh karena itu, terlepas dari karakternya yang suram, wajah Yun San tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit lebih buruk saat ini. Tatapan Yun San perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit sementara ekspresinya jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya dan segera mengeluarkan tawa dingin. Kenapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi orang kecil yang tidak tahu luasnya surga dan bumi? Yun San, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki oleh Mystic Cloud Sekte Anda selama beberapa tahun ini. Apakah menurutmu sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yun San. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Hahaha, baiklah, sangat bagus. Yun San segera tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Sungguh tak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Baik sekali, karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang bisa pergi hari ini. Gunung Mystic Cloud yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yun San terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Banyak sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah menunggu perintah semuanya telah mengungkapkan diri mereka saat ini. Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh Mystic Cloud Sekte berkedip dan muncul. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah panggung pernikahan,
Ekspresi Gu He berubah sangat jelek setelah Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan bahwa wanita yang ditutupi gaun merah di sampingnya tiba-tiba gemetar ketika suara Xiao Yan terdengar. Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa Anda begitu peduli tentang anak kecil ini? Xiao Yan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong dalam memimpin orang untuk datang dan menyebabkan masalah di Misty Cloud Sekte? Gu He menghirup napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara tegas. Xiao Yan melirik Gu He dengan acuh tak acuh. Namun, tatapannya tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte Misty Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku, bukankah itu sombong? Sekte Misty Cloud dengan paksa mencoba untuk menghilangkan klan primer, bukankah itu sombong? Karena Misty Cloud Sekte berani menjadi begitu sombong, mengapa saya, Xiao Yan, tidak berani menjadi? The Misty Cloud Sekte dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini, aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan dingin Xiao Yan melesat ke arah Gu He. Suaranya juga mengandung tawa dingin. Membalas dendam itu salah. Aku takut merusak pernikahan adalah tujuan sebenarnya, bukan? Gu He membalas tawa dingin dengan memberikan tit for tat. Pernikahan. Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu? Xiao Yan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir ke bawah dengan cara seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita, yang tubuhnya terbungkus gaun merah, hanya dalam sekejap. Cahaya hitam samar tiba-tiba melonjak keluar dari yang terakhir tepat saat nyala api hendak menyerangnya, bertabrakan dengan nyala api. Blar, ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin yang menyebar muncul, dan pengantin wanita yang pertama kali diserang, dengan cepat mundur 2 langkah. Yun. Gu He langsung menjadi cemas saat melihat pengantin wanita mundur. Dia akan menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar keluar di bawah kain merah. Aku baik-baik saja. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti giok dijulurkan dari bawah lengan baju di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah dilepas, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan akrab itu adalah Yun. Mata cerah Yun diturunkan setelah kain merah dilepas. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suara yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat itu terdengar. Yun-san, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk merekrut orang-orang kuat ke sisimu. Kamu benar-benar guru yang baik. Dulu, untungnya kamu diizinkan kabur. Kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu. Wajah Yun-san berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiao Yan. Cahaya yang kuat melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini padaku. Gu He di samping perlahan berbicara dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata Yun-san. Oh, Yun-san mengangkat alisnya dan membelai janggutnya dengan tangannya saat mendengar ini. Dia tampak sedang berpikir keras saat berkata, Gu He, keahlianmu bukan dalam pertempuran. Anda tidak perlu membungkuk ke levelnya. Ini akan sama setelah saya menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Gu He menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun dari sisi yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin dia tahu bahwa hanya aku yang pantas bersamanya. Yun-san mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia melihat kegigihan Gu He. Baru saat itulah dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan, terlepas dari siapa kamu setelah hari ini, itu adalah kebenaran bahwa kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika Anda pergi sekarang, saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda masih bersikeras membuat masalah, saya juga akan memberitahu Anda bahwa saya
Gu He bukanlah orang yang lembut yang dapat ditindas orang lain sesuka mereka. Gu He akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tegas kepada Xiao Yan di langit setelah melihat Yun San menganggukkan kepalanya. Gu He, kamu. Yun Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gu He. Yun Yun, diam. Yun San di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun Yun baru saja terdengar. Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gu He benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentolerir situasi. Tempat terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan yang dalam dengan Gu He. Jika Gu He benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan mistik Cloud Sekte tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gu He sebelum berbicara dengan sikap serius, masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao Ku dan Sekte Mistik Cloud. Xiao Yan akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan Anda, Gu He, tidak terkecuali. Haha, baiklah. Gu He mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api mengepak dan tubuhnya perlahan-lahan melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menentang Xiao Yan dan dengan dingin tertawa, karena ini masalahnya, mari kita serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda, anggota paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jiama, sebenarnya. Jika Anda tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat bertahan dalam 10 pertukaran, tolong jangan campur tangan dalam masalah antara Mystic Cloud Sekte dan saya. Xiao Yan melirik Gu He. Dia tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera memulai keributan saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gu He telah maju ke kelas Do Huang. Selain Yun San, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun Yun juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengencangan. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski sudah 3 tahun tidak melihatnya? Gu He di langit akhirnya tertawa karena sangat marah saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan ini. Baiklah, aku, Gu He, akan bertarung denganmu dan menerima 10 jurusmu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini. Suasana di langit segera menjadi tegang dengan pedang terhunus setelah tawa geram Gu He terdengar. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatan mantan telah melonjak, ada risiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Hari ini, semua faksi telah berkumpul dan menuju ke Mystic Cloud Sekte dengan harapan bisa menghancurkannya sekaligus. Selain itu, ada 100.000 anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiao Yan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Gu He menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar perlu menghentikan semua serangan mereka, yang telah mereka persiapkan sejak lama? Bukankah akan terlalu kekanak-kanakan jika memang begitu? Setelah mereka mundur hari ini, kemungkinan Mystic Cloud Sekte akan menyerang keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas yang mendidih. Wajah muda yang tenang membuat Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit tenang. Tenang, mengingat perseteruan darah saya dengan Mystic Cloud Sekte, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak melanjutkan mengatakan apapun setelah melihat desakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya,
mereka masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan saat ini. Selain itu, mereka dengan jelas memahami karakter Xiao Yan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti itu. Xiao Yan, hati-hati. Gu He sudah maju ke kelas Do Huang. Selain itu, dia juga mengontrol sejenis api yang sangat kuat. Meskipun itu bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Gu He. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sebelum perlahan menarik kembali setelah ragu-ragu sebentar. Mereka memberi mereka berdua area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah ini sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Xiao Yan yang menyebar ke seluruh kekaisaran magia baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini, yang telah kembali dengan kekuatan besar, dalam pertempuran satu sisi di ibu kota hari itu. Oleh karena itu, cukup banyak orang mengadopsi sikap menonton di samping dengan mata dingin ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang cukup dengan Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang besar tetapi pada akhirnya dia hanyalah anak muda yang sombong. Yun San sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap kedua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang agak gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan mampu menahan penghinaan ini dan campur tangan. Meskipun perjanjian 10 pertukaran memang sedikit melebihi harapannya, kemungkinan ini berarti bahwa Gu He akan keluar semua. Pada saat itu, dia harus bisa menyebabkan Xiao Yan beberapa luka bahkan jika dia kalah dari Xiao Yan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun hanya bisa mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata yang cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia mengalami kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan cara wajah memiliki kelembutan yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas, pemuda saat itu telah berubah total selama 3 tahun ini. Transformasi dari yang lemah menjadi orang yang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit, suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Gu He menatap tajam ke arah Xiao Yan di depannya. 3 tahun lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, ia justru berani membuat ke-10 perjanjian pertukaran ini di hadapannya. Transformasi ini terjadi antara surga dan bumi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Gu dia perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika doki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Doki berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali, muncul seperti kelompok api seperti zat berwarna ungu yang memancarkan suhu panas. Suara Xiao Yan tidak berfluktuasi saat dia melirik Gu He yang tampak suram. Jika Anda bersikeras membiarkan diri Anda dipegang oleh Yun San seperti tombak, wajar jika saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Gu He tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan doki berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu menggumpal dan membentuk pedang panjang ungu tua di telapak tangannya. Api yang ganas membakar pedang panjang itu. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan tiba-tiba menggenggam dengan 5 jarinya. Dengan meraih tangannya, penguasa berwarna hitam yang telah dimasukkan ke dalam tanah segera melesat sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan kembali ke tangan Xiao Yan. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka melihat keterampilan yang Xiao Yan ungkapkan dengan ceroboh ini. Mampu mengendalikan senjata dari jarak yang sangat jauh akan membutuhkan doki seseorang untuk mencapai ketepatan yang cukup ketat. Tidak disangka Xiao Yan bisa memiliki kendali atas dokinya pada usia seperti itu. 10 pertukaran. Xiao Yan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke Gu He sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Gu He sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit tajam dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat.
Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan Doki yang kuat. Dalam sekejap mata, ujung pedang itu sudah mencapai dada Xiao Yan. Bentang, sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar secara aneh muncul di depan Xiao Yan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Pedang dan penggaris bertabrakan, dan angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Pergelangan tangan Gu He bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular berbisa yang tidak biasa karena dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris yang berat sebelum menusuk dengan tiba-tiba ke depan. Bentang, pedang panjang yang tajam baru saja melesat melewati penggaris yang berat itu ketika jari yang panjang dengan cepat terulur. Jari itu segera dijentikkan dan embusan angin menghantam pedang dengan akurat, memantulkannya ke samping. Penguasa berat itu melambai pada saat yang sama dan menghantam wajah Gu He. Tubuh Gu He bergerak mundur dan dengan mudah menghindari serangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat Doki mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat dan banyak bayangan yang muncul seketika di depan tubuhnya sementara itu terus bergetar. Pausan Flame Sword Blades. Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu He dalam beberapa tarikan napas. Tangannya gemetar dan pedang panjang api ungu itu didorong dengan kuat ke depan. Segera, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Xiao Yan seperti toren. Gambar pedang panas memenuhi mata Xiao Yan. Meskipun bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti ilusi, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiao Yan secara sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang sejati yang tersembunyi di bayangan akan langsung muncul secara tak terduga, menangkap seseorang yang sama sekali tidak siap. Seseorang akan bisa melihat kemampuan sejati Gu He hanya dengan melihat teknik pedang teknik Do yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu, Doki didukung oleh api ungu, memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorakan terdengar di tempat terbuka di bawah saat serangan Gu He dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiao Yan hampa dari riak sedikit pun. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam buram yang menusuk dengan cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penggaris samar-samar membawa gerakan seperti gelombang besar di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sosok pedang itu. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas dari tarian kecepatan lambat misterius dari penguasa berat. Cara ini seolah-olah anak panah turun dari segala arah. Ketika panah bertemu dengan gelombang besar seperti laut, semuanya tertelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Gu He berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di bayangan belakang secara bertahap ditarik lebih dekat ke penguasa yang berat. Anak kecil ini memang punya keahlian. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung melarikan diri dari banyak bayangan, menusuk ke arah dada Xiao Yan. Sosok pedang baru saja menampakkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari yang aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan menarik pedang panjang itu sehingga arah serangannya berubah. Gu He terkejut saat arah serangan pedang panjang berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba muncul. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dipukul dengan keras. Melihat serangan pihak lain, Gu He menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan Doki di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiao Yan begitu saja. Blar, kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas. Xiao Yan terhuyung.
Sosoknya yang mundur stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu He yang telah terbang kembali beberapa puluh meter hanya untuk tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gu He saat ini seharusnya berada di sekitar Do Huang bintang 3. Mungkin itu karena api ungu, tetapi kekuatan bertarung Gu He sebanding dengan bintang 4 atau 5 Do Huang. Xiaoyan, kami telah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Gu He mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 8 gerakan. Namun, dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, tampaknya perjanjian pertukaran 10 Xiaoyan yang tidak tahu malu sebelumnya hanyalah lelucon. Gu He tidak menyembunyikan suaranya. Karenanya, wajah semua orang di lapangan terbuka tiba-tiba berubah menjadi agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak sombong dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu. Xiaoyan melirik senyum dingin di wajah Gu He dan mendengar percakapan pribadi yang terdengar. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyarungkan penguasa Suan berat sebelum tertawa dengan suara samar. Masih ada 2 langkah lagi. Mengapa Anda perlu merayakannya begitu awal? 2 gerakan cukup untuk menghabisimu. Gu He segera tertawa dingin saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Pedang panjang api ungu di tangannya terayun dan juga menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin sambil berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran tersisa." Xiaoyan menyeringai. Doki di tubuhnya melonjak dan berguling-guling seperti banjir besar. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Xiaoyan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya. Gu He juga merasakan pergolakan Doki di dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan Doki di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Jika dia benar-benar kalah dari Xiaoyan dalam 10 pertukaran di bawah fokus para ahli dari seluruh kekaisaran Jiama, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting, dia akan kehilangan banyak wajah di depan Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Oleh karena itu, harus menerima semua serangan Xiaoyan yang tersisa bahkan jika dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya. Hati Gu He menjadi kejam. Pandangan tegas melintas di matanya. Dia menggulung kelima jarinya, dan itu membentuk-bentuk seperti cakar yang aneh. Api ungu di tangannya terlihat sebagian. Sepertinya mencoba menyeduh sesuatu. 2 orang di udara yang tiba-tiba turun ke dalam keheningan menarik perhatian semua orang. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Doki yang semakin kuat diseduh di dalam tubuh mereka. Jelas, pertukaran berikutnya mungkin yang paling intens. Pertukaran ini dengan jelas akan menunjukkan apakah Xiaoyan yang sombong dan bodoh hari ini, atau Gu He yang memiliki kekuatan lebih rendah. Cukup banyak orang menjadi diam karena mereka merasakan gelombang fluktuasi kuat yang melonjak dari 2 orang di langit. Ekspresi mereka serius dan penuh antisipasi. Tidaklah umum untuk melihat tabrakan yang begitu kuat antara Do Huang di dalam kekaisaran Jiama. Yun San duduk dengan tenang di atas panggung pernikahan. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat matanya yang menyipit mengunci kedua orang di langit. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat kelas Xiaoyan dari pertukaran seperti kilat antara keduanya sebelumnya. Dia belum benar-benar berhasil menembus kelas Do Huang. Mungkin itu karena metode Qi Xiaoyan dan alasan lain, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang elit Do Huang. Namun, mencoba mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan ini tidak diragukan lagi adalah lamunan. Alasan Xiaoyan bisa membunuh begitu banyak ahli dari Mystic Cloud Sekte di ibu kota saat itu kemungkinan besar karena dia mendapat bantuan dari roh yang disebut Yao Cheng di tubuhnya. Saya pikir dia telah berkembang pesat dalam 3 tahun tapi dia masih meminjam kekuatan orang lain. Saya telah melebih-lebihkan dia. Sudut mulut Yun San terangkat dengan rasa dingin dan jijik yang gelap. Rasa dingin yang kuat melintas di matanya saat dia dengan lembut berbicara, "Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun lalu."
Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yun San. Dia perlahan membuka mata tertutupnya sementara doki di tubuhnya menjadi lebih bergolak. Matanya mengamati Gu He kebalikan dari dia yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum tipis, Xiao Yan melangkah maju dan lapisan cahaya perak cerah muncul. Dengan munculnya cahaya perak, sosok Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan segera menghilang dengan aneh di tengah suara guntur bergulung rendah. Hilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba segera menimbulkan seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apa-apa saat sosok Xiao Yan lenyap. Kecepatan ini benar-benar menakutkan dan sulit untuk dilawan seperti hantu. Alis Yun San sedikit terangkat saat ini. Kecepatan yang ditunjukkan Xiao Yan membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas dengan hilangnya Xiao Yan secara alami adalah Gu He. Namun, yang terakhir ini tidak kekurangan pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya setelah sedikit terkejut. Persepsi spiritualnya menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. Keluar. Gu He mengeluarkan senyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperluas. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu tidak jauh darinya dengan cara seperti kilat. Angin kencang sedang menunggu untuk dilepaskan dari cakarnya yang melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun, sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Jubah hitam muncul dengan aneh. Orang berjubah hitam muncul dengan kedua tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Mulutnya juga melotot, tampak seperti kata. Penampilan ini menyebabkan Gu He terkejut. Dia baru saja menggerakkan tubuhnya untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Doki yang kuat segera dan tiba-tiba meletus dengan tangisan dari tenggorokannya. Auman hancur emas harimau singa. Mengaum. Auman harimau seperti guntur terdengar di langit cerah bergema di seluruh langit. Gelombang sonik menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan tak terhitung banyaknya ahli yang tertangkap basah merasakan ketulian. Beberapa dari murid mistik Cloud Sekte yang lebih lemah merasa pusing dan mereka yang bahkan lebih lemah terguncang sampai mereka pingsan. Gelombang sonik yang tiba-tiba liar dan keras berdampak sangat besar pada Gu He yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir kuat, dia masih linglung sejenak. Doki di tubuhnya juga menjadi kusam. Keadaan linglung semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum Gu He dengan cepat pulih. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggerakkan Doki dengan liar di tubuhnya. Setelah itu, Doki mengalir seperti semburan menuju kedua cakar. Dia dengan jelas memahami bahwa dalam pertarungan antara yang kuat, perpecahan seketika dari perhatian seseorang akan menentukan pemenangnya. Mengingat penglihatan Xiao Yan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin membiarkan celah semacam ini lolos dengan mudah. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulih adalah pergi keluar. Karena dia dipersiapkan lebih awal, pemanggilan Doki-nya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, telapak tangan Gu He ditutupi dengan api berwarna ungu pekat. Api layu sebelum akhirnya menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran kepalan tangan. Bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiao Yan dengan cepat selesai saat api ungu menggumpal di telapak tangan Gu He. Api hijau giok bertahan di atas tubuhnya sementara nyala api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan Glazed Lotus Heart Flames benar-benar dilepaskan pada saat ini. Insinerasi elang ungu. Gu He memimpin dalam mengeluarkan teriakan setelah dia tampaknya merasakan energi menakutkan yang telah diaglomerasi di tinju Xiao Yan. Elang ungu di cakarnya langsung mengembang. Itu berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap mata sebelum membungkus tubuhnya. Teriakan elang segera terdengar dan sayap besar itu mengepak. Cakar Gu He menari dengan ganas dan merobek Xiao Yan. Kedua cakar itu memotong udara dan riak yang kuat meluas seperti riak air. Tekanan menakutkan yang mengepakkan sayap elang ungu segera menyebabkan semua orang tanpa sadar mengubah ekspresi mereka meskipun keduanya berada tinggi di atas tanah terbuka. Serangan oleh Gu He ini menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Hai Bodong mengungkapkan ekspresi serius. Elang api yang sangat besar dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Dalam menghadapi serangan yang datang ke depannya, Xiao Yan bahkan tidak mundur setengah langkah.
Dia meringkuk sedikit dan nyala api hijau tua di tinjunya tiba-tiba mulai menekan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa napas, nyala api hijau tua yang semula cerah telah menyusut menjadi lapisan seperti lendir. Itu bahkan agak mirip dengan zat seperti kutikula yang aneh. Api hijau tua semacam ini yang mirip dengan benda seperti lendir menutupi kepalan tangan Xiaoyan. Xiaoyan melirik lendir aneh yang terbentuk dari api inti teratai mengkilap yang bertekanan. Ini adalah objek khusus yang dia temukan melalui perubahan. Zat seperti itu yang terbentuk dari Glazed Lotus Core Flames yang bertekanan mampu melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap. Namun, tugas menciptakan tekanan semacam ini tidaklah sederhana. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa menutupi tinjunya dengan itu. Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana dia harus mencapainya jika dia ingin menutupi seluruh tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap itu, kemungkinan tabrakan acak oleh Xiaoyan akan memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu besar itu dari dekat. Dia menghadapi wajah dingin Gu He di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu, dia mengepalkan kelima jarinya dan tinjunya, yang ditutupi oleh lendir hijau tua, segera menghantam dengan keras ke arah elang ungu raksasa itu tanpa gerakan yang bagus. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sedikit pun untuk dibicarakan. Di mata tak terhitung banyaknya tatapan di bawah, seolah-olah Xiaoyan telah mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan elang ungu besar yang telah diciptakan Gu He secara langsung tanpa takut mati. Tabrakan yang tidak proporsional semacam ini menyebabkan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Seorang pria muda bagaimanapun juga adalah seorang pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun Yun tanpa sadar menggigit bibir bawahnya yang merah karena benturan seperti itu. Tangan halus di bawah lengan bajunya bergetar dengan lembut. Serangan oleh Gu He ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari yang lain, tatapan Yun San, yang pada akhirnya mempertahankan senyuman dingin, melihat lapisan lendir tipis berwarna hijau tua. Sebuah kehikmatan muncul di matanya. Dia tidak berharap Xiaoyan dapat menekan energi mengingat kekuatannya, yang bahkan tidak pada level Do Huang. Tinju Xiaoyan yang tampaknya lemah akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang telah diciptakan Gu He di depan mata semua orang. Seluruh langit hening saat itu juga. Langkah terakhir, Gu He melihat mulut Xiaoyan membuka dan menutup dan senyum dingin yang terkandung di sudut mulut yang terakhir saat tinju dan cakar bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pihak lain. Gu He tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar ketika energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiaoyan di depannya, meledak dalam semburan air banjir. Kekuatan ini menakutkan. Mata Gu He menyusut bahkan dengan kekuatannya. Blar. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.